Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kembali kita bahas sedikit saja mengenai perayaan Imlek pada tahun ini. Sebetulnya bagaimana sih cara Mas Jaka kalau kita memberikan pemahaman kepada sesama kita yang mungkin masih merasa bahwa keberagaman itu bukan bagian dari Indonesia. Kalau dicermati nih Mas Jaka, di media sosial itu masih banyak kemudian yang berperilaku sara, begitu ya, bahkan kemudian terhadap etnis tertentu, khususnya bahkan Tionghoa, bahkan mungkin dikait-kaitkan dengan komunisme. Nah ini kan juga berbahaya sebetulnya. Ini bukan semangat merayakan keberagaman sebetulnya Mas Jaka. Iya, itu sebenarnya residu dari pertarungan politik ya. Kita tidak bisa lepas dari situ. Tapi yang pasti bahwa kita tidak boleh menyerah untuk terus memberikan pemahaman, dan memang tidak akan mudah karena dari sisi sejarah umpamanya, khususnya dengan etnis Tionghoa itu memang agak susah untuk betul-betul menyatukan mereka dengan secara umum rakyat Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sejarah waktu zaman kolonial misalnya, itu kan sudah ada penyekatan-penyekatan. Ketika itu etnis Tionghoa diposisikan sebagai warga kelas 2 di atas warga pribumi ketika itu. Kemudian juga di zaman Orde Baru, di awal-awal Orde Baru, ketika ada G30 SPKI, itu ada stigma bahwa Tionghoa itu berada di belakang gerakan itu, dan sampai sekarang juga masih ada stigma-stigma seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tetapi apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan tradisi, merayakan agama, dan merayakan tahun-tahun baru mereka, itu sebuah langkah sebuah langkah awal yang bagus. Tinggal bagaimana ke depan kita terus memberikan pemahaman kepada seluruh anak bangsa bahwa keberagaman itu tidak bisa kita hindari. Baik, Mas Jaka, kita harus jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, masih banyak orang yang kemudian mengatakan kangen dengan Gus Dur begitu ya. Mungkin karena memang figur-figur seperti Gus Dur ini belum ada sampai saat ini. Adakah kemudian yang bisa dilakukan pemerintah paling tidak untuk bisa betul-betul merawat keberagaman ini Mas Jaka, dan betul-betul bisa melestarikan supaya kemudian orang bisa mengatakan bahwa ternyata kita punya tokoh-tokoh lain selain Gus Dur yang mungkin bisa merawat keberagaman? Ya, salah satu yang harus dilakukan pemerintah selain memberikan pemahaman bahwa keberagaman itu tidak bisa kita hindari, harus kita junjung tinggi adalah semakin menghilangkan ketidakadilan. Karena salah satu kenapa masih ada perlakuan intoleransi segala macam, salah satunya itu kan adalah ketidakadilan. Meskipun itu sebenarnya tidak boleh kita jadikan juga sebagai pembenaran untuk melakukan intoleransi. Artinya ketika ketidakadilan itu semakin kita hilangkan, untuk memberlakukan semua anak bangsa itu secara sama dan setara itu akan lebih mudah. Tetapi selama ketidakadilan itu masih menjadi persoalan, agak sulit untuk kita meminta semua anak bangsa itu betul-betul menghormati keberagaman. Tetapi kalau kita lihat Imlek tahun ini sudah sangat bagus kok, dari tahun ke tahun, dari warga lintas etnis, lintas agama juga terlibat langsung di party itu. Kemudian di gereja, komunitas dari umat Muslim Banser ikut membersihkan kelenteng. Artinya mereka tidak hanya memberikan ucapan selamat, tapi terlibat langsung untuk ikut merayakan Imlek, membantu merayakan Imlek. Baik, terima kasih Mas Jaka. Semoga kemudian perayaan Imlek pada tahun ini berjalan lancar dan kemudian semua warga Indonesia bisa merayakan keberagaman bersama-sama. Terima kasih Mas Jaka, selamat pagi. Pemirsa, perayaan Imlek menjadi wujud indahnya keberagaman di Indonesia. Imlek juga menjadi wajah kedewasaan bangsa Indonesia dalam merayakan keberagaman. Selamat Tahun Baru Imlek. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.